Nah, bagaimana Pak divisi hukum dan divisi humas berperan dalam meningkatkan literasi di dalam hukum, Pak? Sebenarnya ya divisi hukum dengan humas ini yaitu bekerja secara simbiotik ya. Kami dari Bawaslu tentu mengajak masyarakat seluas-luasnya membuka pintu untuk berdiskusi ya. Kemudian melayani informasi publik melalui pejabat pengelolaan informasi daerah atau PPID. Jadi di situ bisa yang kami respon itu secara responsif. Kemudian juga kami melakukan turun aktif ke komunitas, misalnya Bawaslu ke Puskes. Kemudian juga kami melakukan kajian hukum. Jadi ini sudah kami lakukan kajian hukum terkait dengan kasus-kasus baik itu di kepemiluan maupun di pilkada yang tempoh hari sedang bergulir. Jadi hasilnya nanti kita rangkum dan kita sampaikan kepada publik, baik itu nanti melalui pemberitaan maupun melalui media sosial kita. Demokrasi yang berkualitas di masa yang akan datang, maka itu akan ditentukan bagaimana sikap kita, integritas diri kita pada hari itu. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast Rabu Cerudi, ruang berkisah KPU tentang cerita edukasi, demokrasi, dan politik. Bersama saya, Devi Oktonia, yang akan memandu podcast Rabu Cerudi pada hari ini. Oke teman-teman pemilih, hari ini kita akan membahas tentang tema membangun budaya demokrasi di luar tahapan pemilu. Tentunya kali ini berkaitan tentang peran Bawaslu dalam edukasi dan pengawasan partisipatif. Nah, untuk membahas lebih dalam terkait masalah tersebut, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Muhammad Tamimi, SP. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, oke. Nah Pak, sebelum kita mengupas lebih dalam terkait masalah tema kita kali ini, boleh Pak disampaikan ke teman pemilih perkenalan Bapak sebagai anggota Bawaslu Kabupaten di divisi apa seperti itu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Koordinator Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau PPH Bawaslu Bangka Tengah. Saya Muhammad Tamimi SP. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di undangan podcastnya KPU Bangka Tengah yang sudah bergulir sampai hari ini. Oke, baiklah Pak. Jadi sudah berapa lama Pak menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah? Saya baru 2 tahun lebih sejak dilantik tanggal 19 Agustus 2023. Oke, tadi Bapak menyampaikan kalau Bapak di divisi hukum. Ya. Nah, boleh Pak sampaikan ke teman-teman pemilih seperti apa sih divisi hukum itu perannya di dalam Bawaslu seperti itu Pak? Divisi hukum itu sebetulnya ini merupakan bentengnya regulasi. Jadi divisi hukum mempunyai peran dan tugas utama. Adapun tugasnya, ya, pertama dia sebagai advokasi. Jadi sebagai advokasi, divisi hukum ini mendampingi lembaga ketika dia berhadapan dengan gugatan, misalnya perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi atau di peradilan lainnya. Jadi divisi hukum yang nanti mendampingi lembaga, khususnya di Bawaslu. Oke, berkaitan dengan fungsi dan tugas divisi Bawaslu, seperti apa sih Pak dari divisi hukum itu sendiri memastikan bagaimana regulasi kepemiluan itu berjalan di tingkat kabupaten seperti itu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Kami di sini ya di Bawaslu Bangka Tengah, tentunya kami selain mengadvokasi, kami juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat ya, publik lah, untuk
eh, mencari informasi. Jadi mencari informasi terkait dengan produk hukum. Produk hukum itu nanti kami sampaikan dalam bentuk jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH). Nah, di situ masyarakat bisa mengakses ya seluruh produk, baik dia terkait dengan peraturan Bawaslu, kemudian juga terkait dengan PKPU, kemudian juga terkait dengan himbauan atau saran perbaikan, semua itu bisa diakses di situ terkait dengan aturan apa saja yang berkaitan dengan tahapan pemilu maupun di pilkada seperti itu. Oke, baiklah. Ketika kita berbicara tentang Bawaslu, apa saja sih Pak aktivitas Bawaslu di luar dari tahapan pemilu Pak? Nah, di masa non tahapan ini tentunya Bawaslu tetap bekerja ya. Jadi pertama, Bawaslu melakukan pendidikan pemilih partisipatif. Ini sudah kita lakukan dengan melakukan kemarin sosialisasi kepada pemilih partisipatif disabilitas di SLB Koba. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan Saka Adiasa Pramuka. Jadi Saka Adiasa Pemilu namanya. Kita juga sudah mengisi di acara perkemahan Warca Pramuka Bangka Tengah di tanggal 11 Desember tempo hari. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga ada pemilih partisipatif kader perempuan P2P, dan itu juga sudah kita lakukan. Jadi di masa non tahapan ini tetap kita melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai Bawaslu ya, seperti itu. Oke, baiklah. Seperti yang Bapak sampaikan, tidak hanya divisi hukum saja yang Bapak pegang juga, tetapi ada divisi humas seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak divisi hukum dan divisi humas berperan dalam meningkatkan literasi di dalam hukum Pak? Sebenarnya ya divisi hukum dengan humas ini yaitu bekerja secara simbiotik ya, di mana divisi hukum dia menyediakan produk, jadi produk konten atau alias content provider. Jadi dia menyajikan menerjemahkan bahasa-bahasa hukum yang kaku menjadi poin-poin penting yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Kemudian humas itu sebagai berperan untuk mengemas atau packaging. Jadi dia mengemas produk hukum tadi, kemudian disampaikan kepada publik melalui media sosial, kemudian podcast seperti ini, kemudian juga infografis, pemberitaan di media atau sejenisnya seperti itu. Oke, menurut dari segi Bawaslu Pak, seperti apa sih strategi dari Bawaslu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran-peran Bawaslu di luar tahapan pemilu? Strategi kami Bawaslu ya di masa non tahapan ini untuk memberikan kepercayaan publik. Jadi kami dari Bawaslu tentu mengajak masyarakat seluas-luasnya membuka pintu untuk berdiskusi ya. Kemudian melayani informasi publik melalui pejabat pengelolaan informasi daerah atau PPID. Jadi di situ bisa yang kami respon itu secara responsif. Kemudian juga kami melakukan turun aktif ke komunitas, misalnya Bawaslu Waste to School misalnya. Kemudian tadi pemilih partisipatif ya. Kemudian lagi juga Saka Adiasa tadi. Nah, yang seperti itu kami tetap menjalankan supaya di masa non tahapan tetap objektif ya, tetap objektif dan aktif. Jadi seperti di masa tahapan seperti itu. Oke Pak, tadi kan lebih ke arah ke sosialisasi ya Pak? Iya betul. Dari Bawaslu sendiri seperti apa sih Pak strategi dalam membangun budaya demokrasi dari segi Bawaslu, selain dari sosialisasi, ada nggak Pak dari sisi Bawaslu?
Paling kami strategi lain, paling kami membentuk inovasi semacam apa ya namanya pembuatan konten ya, kemudian juga flyer ya, kemudian juga kami melakukan kajian hukum. Jadi ini sudah kami lakukan kajian hukum terkait dengan kasus-kasus baik itu di kepemiluan maupun di pilkada yang tempo hari sedang bergulir. Jadi mana kasus-kasus yang mungkin kita belum selesai dan akan menjadi panutan untuk ke depan, nah itu kita kaji bersama. Jadi bukan hanya di Kabupaten Bangka Tengah, tetapi di 7 kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung, dan itu sudah kami lakukan, baik itu kemarin itu di Bangka Selatan, kemudian di Belitung Timur, Kabupaten Bangka, juga termasuk di Bawaslu Bangka Tengah itu sendiri. Jadi kita kaji ya, nah itu. Jadi hasilnya nanti kita rangkum dan kita sampaikan kepada publik, baik itu nanti melalui pemberitaan maupun melalui media sosial kita seperti itu. Oke, jika melihat dari yang Bapak sampaikan, sosialisasi yang banyak dilakukan oleh Bawaslu itu lebih ke arah-arah Gen Z atau Gen Z seperti itu, Bapak. Seperti pengawasan partisipasi ke sekolah-sekolah, goes to ke school, misalnya ke apa tadi ke disabilitas, sekolah disabilitas. Ya. Nah, dari Bawaslu sendiri, ada nggak sih Pak programnya program dari Bawaslu sendiri dalam membangun demokrasi ataupun sosialisasi terkait masalah hal-hal yang di luar tahapan pemilu, di luar dari lingkup masyarakat yang telah disampaikan tadi, misalkan goes to masjid, maksudnya lingkupnya itu lebih ke orang-orang yang dewasa gitu. Karena ketika kita berbicara tentang pemilih bukan hanya golongan gengsi saja seperti itu kan Pak. Ada golongan-golongan yang dia umur di atas mereka seperti itu. Ada nggak Pak program dari Bawaslu dalam membangun demokrasi? Di luar dari itu. Ya, selain inovasi itu, kita juga kan turun juga ke lapangan, misalnya ke masjid seperti itu ya. Nah, kita juga ke kalangan pelajar ya, kalangan pelajar juga ke kalangan ibu-ibu ya, ibu-ibu juga kita gedor. Makanya ada namanya kader partisipasi perempuan. Jadi semuanya memang di situ bukan Gen Z sih sebetulnya, tetapi para perempuan yang aktif yang kami anggap sebagai pemilih partisipatif nanti bisa membantu kami dalam pengawasan di lapangan, dan itu sudah kami lakukan, dan itu tersebar di 6 kecamatan ya, dan itu sampai hari ini, dan kami masih menjalin komunikasi yang baik dengan mereka karena kami punya grup sendiri terkait dengan itu, dan itu sangat membantu kami ya, khusus perempuan ya. Itu salah satu inovasi juga sebetulnya. Di samping pemilih dari milenial atau Gen Z tadi. Seperti itu, baiklah Pak. Nah, boleh Pak sampaikan pesan kepada teman pemilih ataupun masyarakat di luar sana terkait dalam membangun demokrasi. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, kami dari Bawaslu ya, Bawaslu Bangka Tengah, meskipun ini di masa non tahapan, kami mengajak seluruh masyarakat Bangka Tengah khususnya, kemudian masyarakat Bangka Belitung umumnya, bahwasanya ya demokrasi ini bukanlah sebagai ajang peristiwa 5 tahun sekali pemilihan di bilik suara, ya, tetapi demokrasi ini sudah merupakan gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita saling menjaga lingkungan kita, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah, untuk tetap kondusif ya. Jadi untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas di masa yang akan datang, maka itu akan ditentukan bagaimana sikap kita, integritas diri kita pada hari ini.
Jadi itu akan ditentukan. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Tamimi atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast Rabu Curudi. Semoga yang disampaikan pada podcast pada hari ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat di luar sana terkait membangun demokrasi kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Baiklah teman pemilih, sebelum tutup izinkan saya menyampaikan sedikit closing statement. Membangun budaya demokrasi tidak hanya berhenti pada tahapan pemilu semata. Melalui edukasi berkelanjutan bersama KPU Kabupaten Bangka Tengah dan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah secara strategis dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas kepada seluruh sektor lingkungan di masyarakat. Karena demokrasi bukan tentang hanya menjalankan saja, tetapi juga untuk dijaga secara bersama. Saya Devi Oktonia, pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.